Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Arif Kurniawan, NIM 195221125. Saya dari akuntansi syariah 2D, dan saat ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam 1441 Hijriah. Baik, kita mulai. Kita akan merevisi sejarah Ibnu Al-Baitar, dokter asal Andalus dengan nama Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ad-Din bin Al-Baitar Al-Maliki, lahir di Malaga tahun 1193 Masehi atau 589 Hijriah. Meninggal di Damaskus tahun 1248 atau 646 Hijriah pada usia 55 tahun, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Baitar. Adalah ilmuwan Islam pada masa lampau, lahir di Malaga dan meninggal di Damaskus. Terinspirasi dari Al-Ghafiqi Maimonides, menginspirasi Ibn Abi Ushaibiyah, Amir Daulat, dan Andreas Al-Palagu. Biografi: beliau lahir di Malaga dengan nama Abdullah bin Ahmad Ad-Din bin Al-Baitar Al-Maliki pada tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Dia berasal dari keluarga Al-Baitar di kota itu. Dikatakan dia berasal dari keluarga Hispano-Roman sebagai penuturan Francisco Javier Simonet, tetapi itu tidak terbukti. Pertama kali dia menuntut ilmu di Sevilla, Spanyol. Dia pada saat itu mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kota tersebut bersama beberapa orang gurunya, Abu Al-Abbas An-Nabati, Abdullah bin Saleh, dan Abu Al-Hajjaj sekitar tahun 617 atau 1221 Masehi. Dia melintasi Afrika Utara menuju Asia Kecil dan Suriah. Di sanalah dia belajar banyak ilmu tetumbuhan dan pengenalan kepada tabib-tabib setempat yang terkenal. Di masa-masa selanjutnya, dia menjadi kepala herbalis ditunjuk oleh Al-Kamil Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Al-Ayyubi di Mesir di dinasti Ayyubiyah. Sesudahnya dia mengelana, dia melakukan eksperimen hingga ke Damaskus, dan dia bertemu dengan Ibnu Abu Ushaibiyah, muridnya, dan Ibnu Abu Ushaibiyah bercerita bahwa membacakan kepadanya Ibnu Al-Baitar tafsir nama-nama tumbuhan dari buku Dioscorides dan mendapati bahwa dia sangat memahami ilmunya dan kepemahaman sangat besar. Di dunia barat, Ibnu Al-Baitar disebut sebagai Alpetragius. Dia banyak melakukan terapan pada tumbuh-tumbuhan dari 1400 ramuan obat, dan dalam bukunya 300 ramuannya dari temuan dia sendiri dan 200 merupakan ramuan dari tumbuhan. Karyanya: Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah wa Al-Agziyah, kompendium obat-obatan dan makanan bergizi. Dikarang untuk Malik As-Sa'ih Ayyub dari dinasti Ayyubiyah. Di situ ada 2300 lebih tumbuhan dan 150 catatan ahli botani hingga ke zamannya, mulai dari Dioscorides, Galeneus, Al-Ghafiqi, Abdul Qasim Az-Zahrawi, hingga Ibnu Sina. Ada 200 tanaman yang tidak dikenal kegunaannya diperkenalkan olehnya. Di situ dia memperagakan segala sesuatu dari akar, daun, bunga, hingga buahnya. Berikut metode pemberiannya kepada si sakit dan dosis-dosisnya. Nama-nama tumbuhan itu termasuk dalam bahasa Latin, Persia, Arab, dan Andalusia, hingga bahasa Berber di luar bahasa Arab dan Yunani. Nama lain yang dia kutip adalah berasal dari Syarq Asma Al-Ukhar karangan Maimonides.
Mark Meyerhoff mengomentari buku ini. Inilah karya ilmiah dan observasi luar biasa yang terbesar di antara buku-buku dalam bahasa Arab tentang botani. Namun Meyerhoff dan Sobby tetap meragukan keaslian buku ini. Konon plagiat dari Pharmacopoeia-nya Gaviri oleh sebab dikutip 200 kali. Andrea Apalagu menyebut buku ini karangan Ibnu Sina. Dan William Portal serta Anthony Galat membuat ringkasan buku ini. Manuskripnya ada di Prancis. Buku ini terbit di bahasa Latin dengan judul Simplica di Cremona. Buku ini dipuji. Will Drone menyebut buku ini sebagai buku yang terbesar dalam ilmu tumbuhan. Yang kedua, Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufradah, Kompendium obat-obatan yang berguna. Buku ini juga dikarang orang yang sama untuk menyembuhkan penyakit beragam-ragam. Yang ketiga, tafsir kitab Dioscorides, tafsir kitab Dioscorides. Yang keempat, Mizan at-Tabib. Yang kelima, makalah fi al-Layyamum, catatan tentang lemon. Referensi: Goudah Muhammad Gharib, Rida Muhyiddin Mas. Yang kedua, Vernet J tahun 2008, 1970 hingga 80. Baik, segitu saja. Sekian dari saya. Untuk umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.